Saudara-saudari, inilah Inri hari Senin pekan kelima Prapaskah dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Bersama saya Pastor Eltus Mali PR, Keuskupan Agung Makassar. Pada suatu ketika Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Ketika fajar menyingsing, ia berada lagi di Genisah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia pun duduk dan mengajar mereka. Ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang didapati berzina. Mereka menempatkannya di tengah-tengah dan berkata kepada Yesus, "Guru, wanita ini tertangkap sedang berzina." Dalam Taurat, Musa menyatakan bahwa wanita yang demikian harus dirajam. Bagaimana pendapat guru tentang hal itu? Ini mereka katakan untuk mencobai Yesus agar dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk dan menulis di tanah dengan jari. Karena mereka terus menanyai dia, maka ia pun berdiri dan berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu yang pertama kepada wanita itu." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Tinggallah Yesus sendiri bersama wanita itu, yang masih di tempatnya yang semula. Yesus berdiri dan berkata kepadanya, "Hai wanita, di manakah mereka yang telah mempersalahkan dikau? Tak seorang pun menghukum engkau?" Jawabnya, "Tak seorang pun, Tuhan." Berkatalah Yesus, "Aku pun tidak akan menghukum engkau. Pulanglah dan mulai sekarang jangan berdosa lagi." Saudara dan saudariku, menghakimi, no. Mawas diri, yes. Kisah Injil hari ini menunjukkan kepada kita perilaku tidak adil dan hasrat menghakimi orang lain yang dipertontonkan secara vulgar oleh kaum Farisi dan ahli Taurat. Yang menjadi sasaran adalah perempuan pendosa. Melihat perilaku seperti itu, Yesus berkata, "Barang siapa yang di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Dengan kalimat ini jelas bahwa Yesus menggugat rasa keadilan, sekaligus juga mengajak orang untuk mawas diri. Adilkah memperlakukan orang berdosa dengan cara-cara yang justru menuai dosa? Pantaskah orang berperilaku sedemikian agresif kepada orang yang bersalah, dengan sikap seolah diri sendiri adalah makhluk setengah dewa, tiada noda, tak ada dosa? Kalimat Yesus justru membalikkan orientasi penghakiman dan pengadilan. Bukan lagi wanita pendosa itu yang diadili dan dihakimi, melainkan orang banyak yang membawanya. Hal ini jelas dari pernyataan Yesus tersebut. Siapa yang tidak berdosa, silakan mengambil batu dan melemparkannya kepada perempuan itu. Alhasil, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Kalimat Yesus menyadarkan mereka untuk bersikap lebih adil dan lebih jujur, baik terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Tentulah tidak adil, sekaligus juga adalah sebuah ironi besar bila orang melihat gajah di seberang sana, namun balok di pelupuk mata sendiri tidak dilihat.
Secara jasmani tubuh kita sendiri sesungguhnya sudah mengajak kita untuk hati-hati menunjuk dan menghakimi orang lain. Ketika kita menunjuk orang lain dengan satu jari, kita semestinya sadar bahwa pada saat yang sama ada 3 jari yang kembali menunjuk diri kita sendiri. Nah, apa artinya? Artinya tubuh kita sendiri mengingatkan kita, jangan-jangan keburukan atau kekurangan kita porsinya 2-3 kali lebih banyak daripada orang yang kita tunjuk, yang kita hakimi. Maka saudara dan saudariku, marilah kita mengubah orientasi dan kecenderungan kita. Daripada gemar menghakimi orang lain, lebih bijaksanalah kita bila lebih rajin untuk mawas diri, untuk melihat kelemahan, salah dan dosa sendiri. Tuhan pasti lebih berkenan kepada hati seorang pendosa yang menyesal dan bertobat daripada hati seorang yang merasa diri selalu benar dan karenanya cenderung congkak dan gemar menghakimi sesama. Yesus membenci dosa, namun ia tetap mencintai pendosa. Pendosa yang berdiri di hadapannya dengan sikap sesal dan tobat. Ia akan berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudara dan saudariku, semoga kita adalah pendosa yang bertobat dan diterima Tuhan, daripada menjadi penghakim yang pada akhirnya malahan akan dihakimi dan dihukum oleh Yesus. Mari kita berujar, menghakimi, no, tetapi mawas diri dan bertobat, yes. Semoga demikian. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga, serta seluruh aktivitas hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.